Halo, selamat malam Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Sini Satria Jati dengan NIM 21B10058. Di sini saya akan membahas tentang analisis struktur dalam metode kekakuan untuk elemen balok. Nah, di sini saya akan membahas contoh 12.6 dengan soal tentukan besarnya lendutan dan sudut rotasi yang dialami oleh titik B dalam suatu sistem struktur balok menerus yang ditunjukkan dalam gambar 12.9a. Gambarkan pula diagram momen lentur dan diagram gaya lintangnya. Asumsikan nilai E sama dengan 200 GPa dan nilai I sama dengan 3200 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, di gambar ini, gambar 12.9.a, ini balok menerus pada contoh 12.6. Panjang A ke B itu 6 meter, dan panjang B ke C itu 9 meter. Nah, di sini ada beban meratanya dari A ke B itu 4 kilonewton per meter, dan dari B ke C itu 5 kilonewton per meter. Untuk selanjutnya, nah di penyelesaiannya, untuk dapat menentukan besarnya, letupan dan sudut rotasi di titik, maka pada titik tersebut harus didefinisikan DOF rotasi dan DOF perpindahan vertikal. Secara lengkap, penomoran batang dan DOF untuk struktur balok menerus tersebut ditunjukkan dalam gambar 12T9B seperti gambar di bawah ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai fixed end moment pada tiap batang dan dapat dihitung terlebih dahulu seperti persamaan di bawah ini. Nah, untuk persamaan di bawah ini itu ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Di V1 1F itu harusnya jawabannya 2 kilonewton, bukan 12 kilonewton. Dan juga di V1 2F itu jawabannya harusnya 3,75 kilonewton. Nah, untuk rumusnya itu bisa kita lihat dari buku analisis struktur yang ditulis Agus Setiawan. Itu di halaman 291. Nah, rumusnya seperti ini. FEMAB sama dengan minus HL kuadrat per 12 sama FEMPA itu HL kuadrat per 12. Selanjutnya, kita akan masukkan dengan matriks. Nah, kita menentukan R1, R2, sama R3-nya. Untuk R1 sama R2-nya itu dari deretan bawah kanan dua baris ini yang 35.555,56 min 106, 666,67 sama yang dua bawahnya itu. Untuk yang kedua itu juga sama seperti itu, cuman ini kita ngepasin sama R1, R2, sama R3-nya. Nah, ini kita lanjut ke perakitannya. Di sini bisa ditentukan hasil seperti ini dari untuk R1-nya dulu itu dari 30 min 35 35,555,56 ditambah sama R1 yang kedua ini 10.534,98. Nah, hasilnya 46.090,53. Terus untuk selanjutnya itu min 106.666,67 ditambah 407.407,41. Hasilnya minus 59.259,26. Terus
Nah, seperti itu kira-kira caranya ya, teman-teman. Terus ini kita dapat hasil R1-nya itu min 34,5 min 21,75 sama 33,75. Nah, jika udah diselesaikan sistem linearnya yang di atas, maka diperoleh nilai-nilai dari R1, R2, dan R3 itu R1-nya min 1,645 dikali 10 pangkat min 3, R2-nya min 0,2736 dikali 10 pangkat min 3, sama R3-nya 0,5396 dikali 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa besar perpindahan vertikal dan rotasi di titik B yang ditentukan oleh R1 dan R2 turut-turut adalah sebesar min 1,645 dikali 10 pangkat min 3 meter dan min 0,2736 dikali 10 pangkat min 3 radian. Besarnya gaya dalam pada tiap batang dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai dari R1, R2, dan R3 ke dalam persamaan yang menyatakan hubungan gaya versus perpindahan dari masing-masing batang. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. 35.555,56 itu dari yang pertama ini. Matriks yang pertama ini. Terus caranya seperti tadi sih. Tinggal kita masukin terus plus minusnya itu misal ini kan yang dua baris kiri yang 35,555,56 terus 106,666,67 itu kan positifnya. Di bagian kanan ini jadi kayak kebalikannya gitu. Ini jadi min terus ini jadi plus seperti itu. Nah, dapetin hasil seperti ini. Kita akan nyari SFD BMD-nya. Itu tuh kita masukin nilainya yang tadi kita ke atasin dulu karena minus jadi min 129,105 kN per KNM. Itu kita masukin terus ini ada positif 46,737 kita juga masukin itu ke kanan. Terus ada juga plus 76,69 kNm itu kita dapat hasilnya BMD. Terus yang SFD juga kita dapat seperti ini hasilnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.